Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan merilis video rekaman CCTV detik-detik tewasnya anggota Polresta Manado berinisial RAT pada Senin 29 April 2024. Dalam rekaman CCTV tersebut terungkap bahwa Brigadir RAT baru saja mengantarkan pulang penghuni rumah. Dan beginilah detik-detik rekaman CCTV yang menampilkan saat-saat terakhir Brigadir RAT sebelum tewas. Hal ini bermula ketika Brigadir RAT yang mengendarai mobil Toyota Alphard hitam memasuki rumah di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Setelah itu, Brigadir RAT menurunkan penumpang termasuk anak-anak tepat di depan rumah. Seusai seluruh penumpang turun, Brigadir RAT yang seorang diri mengarahkan mobilnya ke arah halaman lainnya. Brigadir RAT sempat memarkirkan kendaraannya sejenak sebelum menuju lokasi tewasnya. Ia pun sempat berhenti sejenak beberapa saat sebelum Alphard tersebut menabrak mobil lainnya. Tidak berapa lama terdengar bunyi letusan senjata api sebelum mobil tersebut bergerak dan berhenti karena menabrak mobil di depannya. Setelah itu, datanglah sejumlah saksi melihat keadaan Brigadir RAT, termasuk penghuni rumah yang menggendong bayi dan ada seorang anak kecil yang sebelumnya menumpang mobil tersebut. Adapun kasus ini kemudian ditutup setelah Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan Brigadir RAT tewas karena bunuh diri. Belum diketahui motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya. Sintayong KW alias Suito ikut nonton bareng semifinal ADC U23 Indonesia versus Uzbekistan di alun-alun Ponorogo, Senin 29 April 2024 malam. Sontak saja, kedatangan warga desa Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo menjadi perhatian publik. Warga yang juga turut hadir menghampiri dirinya. Banyak yang ingin foto dengan pria berusia 50 tahun ini. Dengan menggunakan jersey tim nasional Indonesia, Sintayong KW menuruti mereka yang ingin bersuah foto. Suito meladeni warga yang ingin berfoto bersamanya. Mereka terlihat selfie-selfie sebelum pertandingan semifinal Garuda Muda melawan Uzbekistan. Sementara meskipun dikalahkan oleh Uzbekistan, Suito tetap bangga dengan permain timnas nasional Indonesia, terlebih melihat permainan Garuda Muda itu. Pasukan perlawanan Palestina dan tentara Israel terlibat perang sengit pada Senin 29 April 2024 di jalur Gaza Tengah. Pasukan pendudukan Israel mengakui dua tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Menurut informasi dari radio tentara Israel, selain dua orang tewas, seorang lainnya juga mengalami luka parah. Mereka ialah Sersan Cadangan Ido Afif, 28 tahun, yang bertugas mengendalikan kendaraan lapis baja Batalion 9232. Lalu ada Osbet Yiftah dan Sersan Cadangan Kalkidan Mahari, 37 tahun, yang berada di Batalion 223. Sebelumnya, media Israel juga melaporkan bahwa tentara Israel Zionis terlibat perang sulit dengan Hamas. Akibatnya dua tentara cadangan dari Divisi 99 terbunuh. Sementara 8 lainnya terluka parah saat bertempur dengan Hamas di pos pemeriksaan Netzarim. Dengan kematian mereka, jumlah korban tewas
tentara Israel sejak 7 Oktober 2023 meningkat menjadi 610 orang. Media Israel mengumumkan bahwa 3.311 tentara terluka sejak pertama kali Hamas menyerang, termasuk 514 dalam kondisi serius, 166 luka, sedangkan 53 luka ringan. Pendudukan terus menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan perlawanan. Diduga kerugian yang dialami Israel jauh lebih besar dibandingkan apa yang diumumkan. Apasnya Pratama Arhan menjadi trending X Twitter mulai 29 April 2024 malam. Mulai dari gol bunuh diri hingga insiden dicueki wasit Sen Yinhao dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Dikutip dari Tribun News pada 30 April, aksi-aksi itu terjadi saat timnas U23 Indonesia berduel dengan Uzbekistan. Sorotan pun tertuju kepada Pratama Arhan. Pantauan Tribun News pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, pada Selasa 30 April dini hari, lebih dari 40.000 cuitan membahas soal Arhan. Pada menit ke-86 dan saat situasi bola mati, Uzbekistan berhasil menambah keunggulan 2-0 lewat gol bunuh diri Arhan. Sepekan pemain Uzbekistan dalam situasi tendangan bebas sejatinya berhasil diantisipasi oleh Hernando Ari. Namun sayang, bola justru jatuh ke penguasaan lawan yang dilanjutkan lewat sebuah heading. Adapun heading pemain Uzbekistan sejatinya tak langsung mengoyak jala Garuda Muda, melainkan menerpa tiang gawang yang memantul ke arah Hernando Ari. Namun sebelum bola digapai kiper, justru terjadi miskom dengan Arhan Pratama. Bermaksud mengamankan area, justru sepakan Arhan membuat bola menghujam keras ke gawang timnas U23 Indonesia. Sementara itu, satu momen yang paling mengundang geram pencinta sepak bola Indonesia juga saat Pratama Arhan dilanggar pemain Uzbekistan. Hal itu terjadi di menit-menit akhir laga, di mana Pratama Arhan dilanggar keras oleh pemain Uzbekistan yang membuatnya terkapar. Bukannya menghentikan laga, wasit Sen Yinhao justru melanjutkan pertandingan. Hal itu yang kemudian membuat geram supporter timnas Indonesia karena wasit yang memimpin pertandingan disebut cenderung berat sebelah. Rosmini, 56 tahun, atau ibu pengemis viral yang memaksa orang bersedekah terindikasi sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dikutip dari tribunvideo.com, hal itu diungkap Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Dani Rahadian, setelah Rosmini menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, Kota Bogor, Senin 29 April 2024. Dinas Sosial Kota Bogor akan mencari tahu terkait identitas Rosmini setelah kondisi kejiwaannya pulih. Apabila dari hasil penelusuran Rosmini tidak lagi memiliki anggota keluarga, Rosmini akan dipindahkan ke panti rehabilitasi sosial milik pemerintah. Diberitakan sebelumnya, ibu viral yang memaksa minta sedekah telah diamankan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor. Kemudian dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari hasil penelusuran, ibu tersebut mengaku berasal dari Palembang dan sempat tinggal di Bandung, Jawa Barat. Kepada petugas, ibu tersebut menyampaikan telah 14 tahun hidup di jalan dan berpindah-pindah dari kota satu ke kota yang lain karena memiliki masalah internal dengan keluarga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kalimat motivasi kepada penggawat timnas Indonesia setelah kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 Senin 29 April. Kalimat emosional Erick Thohir itu diutarakannya saat menyambangi ruang ganti pemain seusai laga. Pertanyaan Erick Thohir itu pun dijawab dengan tegas dan kompak oleh para pemain timnas U23 Indonesia. Diketahui, timnas U23 Indonesia gagal melaju ke final Piala Asia U23 2024 setelah secara menyakitkan disingkirkan oleh Uzbekistan.
Kekalahan ini membuat armada Sintayong harus berjuang lagi di perebutan peringkat ketiga untuk mendapat tiket lolos Olimpiade Paris 2024. Ayo, kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We are strong and we can fight back. Come on. Come on. Mau nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Belasan tentara Israel terbunuh dalam penyergapan pasukan pendudukan di Al-Mukarraka. Menurut seorang pakar, serangan itu memiliki pesan tersirat. Dikutip dari Al-Mayadin, 14 tentara Israel terbunuh dan terluka saat terlibat bentrok sengit dengan Hamas pada Minggu 28 April 2024. Pakar urusan perlawanan Palestina Hani Al-Dali mengungkap, serangan itu memiliki pesan dan implikasi penting, yaitu berhasil menunjukkan aspek kualitatif dari kerja perlawanan yang menimbulkan kerugian manusia dan material pada pendudukan. Dengan begitu, mampu melemahkan tingkat moral dan motivasi tempur tentara Israel. Selain itu, sebagai pembuktian bahwa perlawanan Palestina memang ada. Hani Al-Dali juga menyebut penyergapan ini memiliki pesan yang jelas kepada tentara Israel dan divisi ke-99. Pesan pertama adalah bahwa Brigade Al-Qassam akan memulai fase baru dalam menghadapi divisi ini. Selain itu, ingin menegaskan keruntuhan tentara Israel khususnya Brigade Nahal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.